mempersiapkan diri untuk membuka ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita akan mulai berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan pada kami. Selama Tuhan menjagai kami dan menyertai kami. Hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa melalui YouTube. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan bagi hati Bapa. Bapa yang baik di surga, kami membawa ibadah kami ini Tuhan di dalam nama-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi adik-adik kami yang di rumah. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita bernyanyi kembali ya. Ayo semuanya berdiri. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Hati
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya dan siapkan hati dan pikirannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Terima kasih juga jika Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara online Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman kepada adik sekolah minggu, agar firman ini dapat menjadi rema, menjadi teladan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Abang akan bacakan dan adik mengamati Alkitabnya ya. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, abang mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi habis bangun tidur berdoa? Siapa yang tadi pagi sarapan juga berdoa? Jawab di rumah ya. Abang harap adik-adik semua berdoa ya. Adik-adik, Allah sangat senang jika anak-anak sekolah minggu berdoa dan berseru kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Allah senang? Karena itu tandanya adik-adik taat dan setia kepada Allah. Sebab berdoa itu adalah perintah dari Allah untuk kita lakukan setiap waktu. Bayangkan adik-adik, setiap waktu, bukan hanya waktu tertentu saja. Sama halnya ketika begini, ketika mama atau bapak atau opung, tulang, nantulang atau tante menyuruh kita memberikan tugas atau perintah kepada kita, maka mestilah kita dengan senang hati mau melakukannya. Sama halnya dengan berdoa adik-adik, kita melakukannya karena kita sayang dan cinta kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani adalah kisah sebelum Tuhan Yesus ditangkap ya. Kisah Tuhan Yesus berdoa Taman Getsemani adalah bukti bahwa Tuhan Yesus pribadi yang setia dan taat kepada Allah. Dengan berdoa, Tuhan Yesus berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga. Kita lihat adik-adik ayat yang ke-39 yang berbunyi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Begitu juga ayat ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ayat yang ke-45 juga yang mengulangkannya. 3 kali dia mengulangkannya. Itu artinya ayat ini ingin mengatakan bahwa Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dia tidak menghendaki kehendaknya untuk terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Nah adik-adik, kita diajarkan untuk berdoa dalam setiap keadaan kita, baik suka maupun duka. Tujuannya agar Allah memberikan kekuatan dan menyertai kita untuk melakukan kehendak Allah. Contohnya yang sederhana saja adik-adik untuk berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Itu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah dilindungi dari malam tidur kita. Kita tidur nyenyak, diberi mimpi indah pula kan. Sebelum tidur juga kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita, menjaga mama, menjaga bapa. Sebelum makan kita berdoa juga buat orang tua kita, buat mama, buat bapak supaya sehat-sehat. Dan adik-adik juga bisa berdoa untuk situasi sekarang ini, masa pandemi atau corona ini. Berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, usirlah corona ini agar kami bisa bersekolah, agar kami bisa beribadah di rumah. Contohnya sangat sederhana adik-adik, banyak contohnya. Nah adik-adik, Allah senang kepada anak-anak yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah akan menjawab doa-doa adik-adik sesuai kehendaknya atas hidup adik-adik. Adik-adik, untuk minggu ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan melalui nats ini. Yang pertama, anak-anak harus belajar berdoa dan mau berdoa. Karena berdoa adalah hal yang penting. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pengikutnya untuk selalu berdoa. Yang kedua, doa anak-anak lebih didengar oleh Tuhan Yesus adik-adik. Karena adik perlu itu dengan tulus, dia dibuat-buat doanya. Yang ketiga, berdoa berarti berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Matius pasal 26. Seperti biasa ya adik-adik, abang akan memberikan adik-adik tugas. Mudah kok tugasnya, gak susah-susah. Dicatat ya, kalau perlu dicatat biar habis ini langsung dikerjakan. Tugasnya menghafalkan doa Bapa kami, dibuat dalam bentuk video dengan sikap berdoa, yaitu lipat tangan dan tutup mata. Sekali lagi ya, tugasnya menghafalkan doa Bapa kami, dibuat dalam bentuk video dengan sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Nanti dikirimkan di grup sekolah minggu kita ya adik-adik. Bisa ya adik-adik, pasti bisa lah anak-anak sekolah minggu GKP Palembang ya. Oke adik-adik, itu tadi renungan dari firman Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berfirman melalui nats ini. Tuhan, ajar-ajari kami Tuhan untuk selalu berdoa, untuk selalu berserah, untuk selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Engkau juga yang mengajari adik-adik kami untuk berdoa di setiap saat itu, di setiap keadaan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami, biarlah Engkau memberi kesehatan kepada mereka, menyertai mereka dalam persekolahan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu kami, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan dalam mereka merawat, menjaga, dan membesarkan anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi teladan kehidupan untuk kami sebanyak 1 minggu ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus di atas segalanya. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak masih menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana sapaan firman Tuhan minggu hari ini? Kakak harap semuanya dapat mendengarkannya dengan baik ya. Untuk persembahan kita seperti biasa bisa dikumpulkan melalui kakak-kakak gerejanya, bisa melalui Inang Nora, Kak Friska, Kak Leni maupun Bang Timothy. Bagi yang sudah mengumpulkan persembahan, kakak mengucapkan suatu terima kasih karena kalian sudah memberi peran untuk pembangunan gereja kita. Kita akan membawa persembahan kita. Betapa hatiku. Baiklah, kita akan doa persembahan, persiapkan hatinya dan pikirannya. Mari kita tutupkan mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik di dalam sorga, kami sudah memberi Bapa persembahan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami beri menjadi kesukaan dan menjadi berkat untuk pelayanan-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah. Engkau juga memberkati orang tua mereka ya Bapa dimanapun mereka berada. Walaupun kami dalam keadaan sekarang Tuhan yang masa-masa masih pandemi, kami belum dapat bertemu atau bertatap muka. Kami percaya Bapa, Engkau yang menjangkau hati-hati adik kami Bapa. Kami percaya Tuhan, masa pandemi ini akan berlalu hanya di dalam nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau yang menguatkan guru-guru sekolah minggu Tuhan dalam pelayanan mereka yang sekarang. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami percaya semua menjadi lebih baik. Begitu juga Bapa, kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan di masa-masa ini Bapa. Dan kami mengucap syukur Bapa di surga, kami bawa persembahan kami ini hanya di dalam nama-Mu. Baiklah adik-adik di sekolah minggu, kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Seperti yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dalam Zoom kita. Terima kasih.